Ming Dao dan Sa Gui tampak membosankan. Di mana kita? Di mana tempat ini? Apa yang telah terjadi? Saat ini, mereka merasa telah kehilangan kontak dengan dunia bawah, dan malah berada di dunia yang unik. Aturan dan jalan di sekitar mereka memiliki daya tarik yang kuat bagi mereka, namun juga penuh dengan keanehan yang tak ada habisnya. Bagaimana dunia seperti itu bisa muncul di dunia bawah? Qin Chen tampak tenang, menatap mereka berdua dengan mata acuh tak acuh. Ini adalah dunia di dalam tubuhku. Apa yang kamu rasakan adalah aturan jalan besar langit dan bumi yang dipadatkan oleh dunia di dalam diriku. Aturan jalan besarku berisi kekuatan unik yang tidak kamu miliki. Selama kamu mengintegrasikannya, itu akan sangat bermanfaat bagi kultivasimu, dan bahkan membuat kultivasimu maju pesat. Kata Qin Chen dengan suara yang dalam. Apa? Dunia di dalam tubuh? Ini tidak mungkin. Dunia di dalam tubuh dikabarkan menjadi metode yang hanya tersedia bagi mereka yang bereinkarnasi di alam semesta. Mereka dapat bergabung dengan alam semesta asli untuk membentuk alam semesta mereka sendiri. Kamu jelas-jelas adalah orang dari dunia bawah. Gumam keduanya tampak lesu dan pupil kedua orang itu tiba-tiba menyusut. Mereka memikirkan kemungkinan dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan kaget, bukankah kamu dari dunia bawah? Tidak mungkin. Jika kamu bukan dari dunia bawah, mengapa kamu muncul di tanah terlantar? Siapa kamu? Ucap Ming Dao dan Sa Gui berkata dengan marah, seolah gelombang kekerasan sedang bergulung di hati mereka. Pada saat ini, dengusan dingin tiba-tiba terdengar, dan tiba-tiba, leluhur Wan Guming muncul di samping mereka berdua. Kalian berdua idiot, kesempatan bagus ada di hadapanmu, tapi kamu tidak tahu bagaimana cara menangkapnya. Pantas saja kamu sudah hidup bertahun-tahun, tapi kamu hanya setingkat transendensi, dan kamu hanya bisa berubah menjadi antek di area terlarang. Ini menyedihkan dan menyedihkan, ucap Wan Gumingzu menggelengkan kepalanya. Apa maksudmu? Ucap Ming Dao dan Sa Gui berkata dengan ekspresi jelek. Apa maksudmu? Kamu bahkan tidak memahami hal ini. Ucap Wan Gumingzu mencibir, Tuan Muda Chen memiliki asal-usul yang hebat. Ini adalah berkah terbesar dalam hidupmu bahwa kamu bisa bertemu dengannya. Tetapi kamu di sini memaksakan diri untuk melawan. Ming Dao dan Sa Gui tampak membosankan. Melihat ekspresi kalian, tampaknya kalian berdua masih belum yakin. Ucap Wan Gumingzu mencibir, apakah menurutmu penguasa area terlarang adalah keberadaan yang luar biasa? Sejujurnya, di hadapan Tuan Muda Chen, jangankan leluhur ini, bahkan penguasa area terlarang bukanlah apa-apa. Kamu, ucap Ming Dao dan Sa Gui memandang Wan Gumingzu dengan heran, mengerutkan kening dan berkata, bukankah kamu hanya roh harta karun? Mendengar ini, Wan Gumingzu langsung terstimulasi oleh kata-kata kedua orang itu. Dalam sekejap, aura mengerikan tiba-tiba keluar dari tubuh leluhur Wan Guming. Di bawah tatapan ngeri kedua orang itu, mereka melihat aura mengerikan yang tak ada habisnya tiba-tiba memenuhi tubuh Wan Gumingzu. Nafas ini sekuat gunung tinggi menekan tubuh mereka dalam sekejap. Jiwa mereka gemetar, dan mereka merasa seperti akan roboh di tempat. Kekuatan ini, ucap Ming Dao dan Sa Gui memandang Wan Gumingzu dengan ngeri. Mereka hanya merasakan aura semacam ini dari penguasa zona terlarang sebelumnya. Ini jelas merupakan orang kuat di atas alam tatanan abadi, setidaknya tingkat ketiga dari transendensi. Sekarang kamu tahu betapa kuatnya aku bukan? Ucap leluhur Wan Guming mendengus dingin, leluhur ini adalah salah satu dari 7 jenderal besar di bawah komando Kaisar Yuming, yang merupakan salah satu dari 4 kaisar besar dunia bawah. Leluhur ini berperang sepanjang hidupnya. Bahkan banyak master transenden tingkat ketiga yang tak terhitung jumlahnya mati di tangan leluhur ini. Di antara sejumlah kecil orang, yang Anda sebut sebagai penguasa daerah terlarang tidak lebih dari ayam dan anjing di depan leluhur ini. Kata Wan Gumingzu dengan bangga. Apa? Salah satu dari 7 jenderal besar di bawah komando Kaisar Yuming. Mendengar ini, Ming Dao dan Sa Gui tiba-tiba menghirup udara dingin. 4 kaisar besar dunia bawah adalah orang paling berkuasa di dunia bawah. Mereka berdua secara alami mendengarnya sebelum mereka dipenjarakan di tanah terlantar. Mereka adalah raksasa sebenarnya di dunia bawah. Jika mereka ditempatkan di tempat terlantar ini, mereka pasti akan menjadi penguasa wilayah terlarang yang paling menantang langit. Apakah kamu benar-benar seorang jenderal di bawah Kaisar Yuming? Ucap Ming Dao berkata dengan gemetar. Kenapa? Apakah leluhur ini tidak terlihat seperti itu?
Ucap Wan Gumingzu, wajahnya menjadi pucat dan dia sangat marah. Kedua orang ini benar-benar bodoh. Bukankah dirinya terlihat seperti seorang master? Melihat ini, Qin Chen menjadi tidak sabar dan berkata dengan dingin, "Kalian berdua, saya tidak ingin membuang waktu. Satu-satunya hal yang dapat Anda lakukan sekarang adalah terhubung dengan aturan dunia di dalam diri saya dan menjadi bagian dari dunia ini. Pada saat itu, perbaikan aturan laut semesta sudah cukup untuk membuat jalur Anda lebih sempurna dan tingkat kultivasi Anda meningkat secara instan. Selain itu, satu-satunya pilihan yang tersisa adalah kematian," kata Qin Chen dengan nada dingin. "Bagaimana kamu ingin kami mempercayaimu?" Ucap Sagui berkata dengan marah, "Siapa yang tahu kalau ini jebakan? Dunia di dalam tubuh itu konyol. Tidak mungkin orang dari lautan kosmik bisa masuk ke dunia bawah, apalagi datang ke tempat terlantar ini. Juga kamu, jika kamu benar-benar di bawah komando 4 kaisar besar, bagaimana kamu bisa menjadi seperti ini sekarang, dengan hanya sisa jiwa yang tersisa untuk menjadi roh dari harta karun ini? Apa menurutmu kami idiot?" Meskipun Qin Chen dan Wan Gumingzu menunjukkan sesuatu yang jauh di luar imajinasi mereka, Ming Dao dan Sagui masih memiliki keraguan di hati mereka karena ini sangat sulit dipercaya. Siapa yang tahu kalau itu semacam halusinasi? Kalian berdua benar-benar berkepala babi, tidak heran kalian masih menjadi dua orang yang tidak berguna. Ucap leluhur Wan Guming sangat marah. Tetapi sebelum dia dapat melanjutkan, Qin Chen menjadi tidak sabar dan berkata dengan dingin, "Tidak percaya padaku. Apakah kamu ingin merasakan kekuatan langit dan bumi di dunia di dalam diriku?" Saat berikutnya, dunia di mata mereka terbalik. Siklus siang dan malam, matahari dan bulan kehilangan kecerahannya. Kekuatan guntur yang tak terhitung jumlahnya berkumpul, dan langit dan bumi menekannya, seperti bencana guntur di akhir dunia. Keduanya ibarat perahu yang sepi di tengah laut, tertiup badai dan hanyut mengikuti arus, dan bisa hancur sewaktu-waktu. Pada saat ini, suara Qin Chen terdengar di telinga mereka. Langit dan bumi pertama kali dibuka. Langit dan bumi yang redup tiba-tiba bersinar terang, seperti pangu membuka langit, memisahkan kekeruhan dari yin dan yang, dan dunia di depannya tiba-tiba menyala, berubah menjadi dunia yang sama sekali berbeda dari dunia bawah. "Matahari dan bulan," teriak Qin Chen, matahari dan bulan muncul di langit dan bumi, dan bintang yang tak terhitung jumlahnya muncul, menerangi seluruh dunia kekacauan, mengejutkan mereka berdua, karena ini adalah pertama kalinya mereka merasa dunia cerah. Di tanah terlantar, selalu hanya ada keheningan dan kegelapan. Bumi muncul dan menyebar sejauh ribuan mil. Di mata beberapa orang yang terpana, gunung dan sungai muncul, membentang tanpa henti dan luas. Lambat laun, pepohonan hutan yang tak terhitung jumlahnya tumbuh, dedaunan bertunas, daun-daun muda bertunas, dan dunia yang makmur dan energi muncul di depan mata mereka. Sungai-sungai bermunculan, sungai-sungai besar berubah menjadi lautan luas yang membentang tiada henti. Dunia di depannya mulai terbentuk dengan cepat. Ada langit, ada bumi, ada matahari dan bulan, ada siang dan malam, ada langit biru dan awan putih, gunung dan sungai. Dunia yang benar-benar berbeda dari dunia bawah telah terbentuk. Dunia batin, alam semesta asli, reinkarnasi kosmik. Ming Dao dan Sagui bergumam, "Ini adalah laut kosmik. Tidak, apakah ini dunia batin yang dibentuk oleh reinkarnasi kosmik? Dunia yang benar-benar berbeda dari tanah terbengkalai. Di sini penuh kehidupan, bukan lagi sekadar kesunyian, bukan lagi sekadar redup dan sunyi. Ada cahaya dan semua hal baik. Aturan Dao yang tak ada habisnya melonjak antara langit dan bumi, dan asal-usul dunia bawah pada kedua orang itu benar-benar memiliki perasaan keinginan yang tak ada habisnya." Saat ini, keduanya sedikit mabuk. Namun, bagaimanapun juga, mereka berdua adalah pria yang kuat. Segera, mereka berdua terbangun. Ekspresi Sagui dan Ming Dao sedikit berubah. Mereka melihat pemandangan makmur di sekitar mereka dan bergumam, "Itu palsu bukan? Semua ini palsu. Itu ilusi bukan? Kemampuan untuk menciptakan dunia dari udara tipis seperti ini bukannya tidak ada di dunia bawah, tapi bisa begitu mulus dan terintegrasi, seolah-olah benar-benar membuka dunia, membentuk lautan kosmik yang sama sekali berbeda dari dunia bawah. Dunia sebenarnya sangat sulit untuk lepas dari pandangan orang-orang kuat yang transenden ini. Sekalipun mereka hanya satu tingkat transendensi, naluri dunia bawah dalam tubuh mereka tidak salah lagi dan sulit untuk dibingungkan.
Tapi sekarang, mereka melihat bahwa itu benar-benar lahir dari udara tipis, seolah-olah hanya pikiran Qin Chen yang melahirkan semuanya. Perasaan yang membuat mereka tertarik benar-benar seperti datang ke lautan angkasa dan merasakan sisi cerah dunia ini. Ini tidak mungkin. Bagaimana orang di tanah terbengkalai bisa mengembangkan ilusi sedemikian rupa? Tidak hanya menipu mata dan persepsi mereka, bahkan menipu asal-usul mereka. Mereka sedikit percaya pada Qin Chen, tetapi secara naluriah memiliki keraguan di dalam hati mereka. Kamu masih belum menyatu dengan dunia ini. Ucap Qin Chen menjadi dingin. Aku akan memberimu 10 napas terakhir. Jika kamu masih belum menyatu dengan dunia di dalam tubuhku, jangan pernah berpikir bahwa kamu akan bisa bertahan hidup. Lagi pula, aku bahkan membunuh Tuan Muda dan pelindung Istana Raja Hantu, dan tanpa kalian berdua, hasil terburuk yang mungkin terjadi adalah menelan asal-usul kalian, tapi itu tetap akan bermanfaat. Kata Qin Chen acuh tak acuh. Kamu membunuh orang-orang dari Istana Raja Hantu. Ucap Ming Dao dan Sa Gui matanya membelalak. Itu benar, ucap Qin Chen berkata dengan acuh tak acuh, lalu mengangkat tangannya, dan aura asli yang mewakili Ming Su dan Jiu Lao mekar dalam sekejap, dan beberapa harta mereka yang diawetkan juga tergantung di antara langit dan bumi. Ini, memang aura Istana Raja Hantu. Ucap keduanya menjadi pucat karena ngeri. Setelah sekian lama mengembara di tanah terlantar, meski tidak banyak berinteraksi dengan Istana Raja Hantu, mereka masih sangat familiar dengan aura asli unik Istana Raja Hantu dan sekilas mengenalinya. Hanya ada 5 napas tersisa sekarang, kata Qin Chen acuh tak acuh, seolah dewa kematian. Mendesaknya untuk mati. Ming Dao menelan ludahnya dan tiba-tiba berkata, jika saya benar-benar mengintegrasikan jalan besar di dunia ini, dapatkah itu benar-benar meningkatkan kekuatan kami? Lalu bisakah kami tetap dianggap sebagai makhluk di dunia bawah? Qin Chen berkata dengan dingin, tentu saja, asal-usul Dao yang menyatu dengan dunia ini akan langsung mengisi kembali asal-usul di dalam tubuhmu. Asal-usul kalian makhluk di dunia bawah saat ini hanya mewakili sisi yin alam semesta yang tidak lengkap, setelah diintegrasikan ke dalam aturan yang sama di laut kosmik, itu setara dengan perpaduan yin dan yang, melengkapi kekurangan Anda. Penyelesaian seperti ini tidak akan mengubah esensi Anda. Anda sudah menjadi makhluk dunia bawah, tetapi Anda benar-benar berbeda dari makhluk dunia bawah lainnya dan telah menjadi makhluk yang utuh. Mendengarkan narasi Qin Chen, keduanya bersemangat. Selain itu, mengintegrasikan aturan Dao besar di sini tidak hanya akan membuat yin dan yang di tubuh Anda menyatu, tetapi juga kekuatan Anda akan membuat dunia ini lebih lengkap. Memperkuat kekuatan dunia ini juga akan memperkuat kekuatan saya. Tentu saja, begitu kekuatan saya meningkat, tingkat kultivasi Anda juga akan meningkat. Ucap Qin Chen berkata dengan tenang, sederhananya, Anda tidak hanya menjadi lebih lengkap, tetapi pada saat yang sama Anda juga memiliki sarana tambahan untuk meningkatkan diri Anda sendiri. Kenapa kalian berdua idiot masih ragu-ragu? Apakah kalian benar-benar ingin mati di sini? Kata Wan Gu Mingzu dengan ekspresi jelek. Saat ini, keduanya berada dalam kondisi ketidakpastian. Di satu sisi, apa yang dikatakan Qin Chen terlalu sulit dipercaya, namun di sisi lain, mereka juga berpikir, karena apa yang ditunjukkan Qin Chen terlalu nyata. Sekali itu benar, sungguh tak terbayangkan. Melihat mereka berdua masih ragu-ragu, Wan Gu Mingzu berkata dengan marah, dua limbah, dengan hanya 3 napas tersisa, masih ragu-ragu. Tuan Chen, mengapa Anda tidak membiarkan bawahan Anda membunuh mereka secara langsung? Dengan budidaya 2 sampah ini, jika Tuan Chen ingin membunuh mereka, ada banyak cara, bahkan bisa dengan langsung menelan sumbernya, mengapa membuang begitu banyak waktu dan energi dengan mereka? Qin Chen berkata dengan tenang, tidak masalah. Saya selalu menghormati orang lain. 2 napas terakhir bergantung pada pilihan mereka sendiri. Qin Chen memandang kedua orang itu dan menggelengkan kepalanya sedikit di dalam hatinya. Kalau kedua orang ini tidak mau, dia tidak akan memaksakannya, itu tidak ada artinya. Paling buruk, bisa ada perbaikan tertentu dengan langsung melahap sumbernya. Ming Dao dan Sa Gui keduanya terkejut. Keduanya saling memandang dengan serius. Kata-kata terakhir Wan Gu Mingzu sangat menyentuh mereka. Memang benar, dengan kekuatan orang-orang di depan mereka, mereka bahkan aman dan sehat di mata air laut mati, kenapa repot-repot membunuh mereka? Dengan senang hati, tiba-tiba, Ming Dao mengertakkan gigi dan berkata dengan suara yang dalam. Oh, Qin Chen tersenyum, akhirnya bersedia,
dan dia tidak kecewa. Dalam hal ini, maka kamu harus mengintegrasikan jalan pedang. Sebagai salah satu dari 3.000 jalan, jalan pedang dapat dianggap sebagai salah satu prinsip yang paling kuat. Jika kamu dapat mengintegrasikan jalan pedang, itu akan bermanfaat bagi dunia ini dan diri Anda sendiri. Seharusnya akan ada peningkatan yang signifikan. Ucap Qin Chen langsung memerintahkan. Ya, ucap Ming Dao ragu-ragu sejenak, lalu mengertakkan gigi dan berseru. Dia memandang Qin Chen dan Wan Gu Mingsu. Sekarang dia berada di tangan orang lain, hidup dan matinya terkendali. Apa ruginya? Terlebih lagi, kini dia tidak punya pilihan lain sama sekali. Duduklah bersila, tenang, integrasikan sumber jalan Anda sendiri dengan dunia ini, pahami berbagai atribut jalan tersebut, integrasikan diri Anda sepenuhnya dengan dunia ini, dan jadilah bagian dari dunia ini. Ucap Qin Chen berkata dengan suara yang dalam. Di bawah instruksi Qin Chen, Ming Dao segera duduk bersila, dan kekuatan asli di tubuhnya diaktifkan dalam sekejap. Dalam sekejap, aura asli yang mewakili tingkat transenden naik ke langit dalam sekejap. Samar-samar terlihat bahwa asal-usul jalan itu, seperti bayangan pedang besar, mekar dari tubuh Ming Dao, sepenuhnya terekspos di dunia kekacauan. Dalam sekejap, seluruh dunia kekacauan langsung berguncang, dan ada ledakan sorak-sorai dan kegembiraan. Tampak jelas bahwa sumber orang kuat transenden adalah pelengkap yang bagus untuk dunia kekacauan saat ini. Pada saat Ming Dao melepaskan aturan aslinya, aturan jalan di dunia kekacauan telah bergabung secara independen dengan aturan asli Ming Dao, menyerap atribut dan kekuatan aturan asli pihak lain. Samar-samar, Qin Chen langsung merasa bahwa dia memiliki hubungan dengan Ming Dao dan dapat menentukan hidup atau mati pihak lain dengan satu pikiran. Keputusan ini jelas bukan karena Ming Dao berada di dunia kekacauan dan dikendalikan oleh Qin Chen, tetapi karena Qin Chen adalah penguasa dunia kekacauan, dan ada hubungan tertentu antara dunia kekacauan dan Ming Dao. Pada saat ini, Sagui sedang memperhatikan dengan penuh perhatian dan gugup. Dia tidak ingin melarikan diri dari sini. Satu-satunya cara dia bisa bertahan sekarang adalah Qin Chen tidak berbohong kepada mereka. Dan ketika Ming Dao melepaskan asalnya sendiri dan menggabungkan aturan asli dengan aturan jalan dunia kekacauan, kekuatan aturan jalan milik laut kosmik di dunia kekacauan juga mulai memberi umpan balik ke Ming Dao. Konsep pedang tajam menjulang ke langit, dan aturan pedang dunia bawah yang terus-menerus melonjak di tubuh Ming Dao dengan cepat menjadi lebih kuat, menjadi lebih penuh dan sempurna. Wajah Ming Dao sedikit berubah, dan dia tiba-tiba menatap Qin Chen, ekspresinya sangat ngeri. Saat ini, setelah merasakan aturan laut kosmik di dunia kekacauan dan merasakan perubahan pada tubuhnya, dia langsung mengerti bahwa apa yang dia lihat sebelumnya jelas bukan ilusi. Dan itu benar-benar nyata. Karena pada saat ini, kekuatan asli dalam tubuhnya meningkat dengan kecepatan yang mencengangkan. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti mengapa Qin Chen mengatakan bahwa dia adalah orang yang tidak lengkap sebelumnya. Setelah merasakan aturan pedang di dunia kekacauan, dia benar-benar memahami apa jalan pedang yang sebenarnya. Aura tak berujung melonjak ke langit dari tubuh Ming Dao. Di bawah tatapan ngeri Sagui, aura di tubuh Ming Dao benar-benar meningkat dengan kecepatan yang mencengangkan. Dari transendensi tingkat pertama, dengan cepat menembus ke puncak transendensi tingkat pertama, sampai pada titik di mana dia sejajar dengan dirinya sendiri. Ming Dao memandang Qin Chen dengan kaget. Pada saat ini, dia benar-benar mengerti bahwa Qin Chen di depannya pasti berasal dari laut kosmik. Peningkatan kekuatan dan transformasi asal-usul ini begitu nyata sehingga tidak mungkin dipalsukan. Tiba-tiba, aura Ming Dao melonjak, dalam sekejap, dia setengah berlutut di tanah dan berteriak dengan keras, Ming Dao telah menemui tuannya. Dia bahkan belum sepenuhnya terintegrasi ke dalam asal mula aturan di dunia kekacauan. Pada saat ini, pikiran pertamanya adalah horor, dan pikiran kedua adalah keterkejutan dan ekstasi. Reinkarnasi kosmik. Dia benar-benar reinkarnasi dari alam semesta. Dia benar-benar bergabung ke dalam dunia batin reinkarnator kosmik dan bergabung ke dalam aturan dunia bawah di laut kosmik. Ini hanyalah sebuah kejutan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mengintegrasikan ke dalam aturan laut kosmik sangatlah penting bagi seseorang di dunia bawah. Bukan berarti Ming Dao tidak mengetahui bahwa untuk berintegrasi ke dalam aturan laut kosmik, dunia bawah bahkan melancarkan perang yang belum pernah terjadi sebelumnya melawan laut kosmik. Berapa banyak orang yang tewas dalam kegelapan?
Jiwa undead di sungai kematian bahkan tidak punya waktu untuk bereinkarnasi. Tapi sekarang, dia telah berintegrasi ke dalam aturan lautan alam semesta dengan begitu mudah, sungguh kejutan yang tidak terduga. Ini hampir seperti menjalani kehidupan baru. Saat ini, Ming Dao sangat gembira. Yang mengejutkannya bukan hanya peningkatan kekuatan saat ini, tapi juga masa depan. Mengintegrasikan ke dalam aturan dunia batin dari reinkarnasi kosmik berarti dia telah mengintegrasikan bagian dari asal-usul dunia, memungkinkan dia menjadi yang terdepan di jalan yang benar dari banyak orang kuat di dunia bawah. Melambangkan kecerahan masa depan yang tak terbatas. Ini adalah sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh banyak raksasa di dunia bawah. Pada saat ini, kekuatan bertarung Ming Dao melonjak, aura menyapu, dan pedang besar berdiri di langit dan bumi. Nafas ini adalah nafas dunia yang, itu adalah nafas jalan tertinggi lautan kosmik. Di samping, Sagui tampak ngeri. Dia punya perasaan jika Ming Dao bertarung dengan dia saat ini, dia mungkin tidak bisa mengalahkan lawannya. Di sisi lain, Ming Dao bahkan lebih bersemangat daripada Sagui, dia baru saja berintegrasi ke dunia ini saat ini, dan dia telah membuat kemajuan besar, baginya, momen ini hanyalah permulaan. Saat ini, Qin Chen tidak peduli dengan orang lain. Pada saat ini, dia sedang memahami perubahan dari orang kuat transenden yang berintegrasi ke dalam dunia kekacauan. Pemahaman seumur hidup Ming Dao tentang jalur pedang dunia bawah telah mencapai titik yang sangat mencengangkan. Sebagai orang kuat transenden, dia sebenarnya telah memahami aturan yang benar-benar berhubungan dengan inti jalan dunia bawah, dan berada di atas aturan. Seluruh dunia kekacauan berkembang pesat. Jalan aturan perlahan berubah dan meningkat seiring meluasnya dunia kekacauan, dan peningkatan ini juga diintegrasikan ke dalam tubuh Qin Chen. Samar-samar, aura Qin Chen dari transendensi tingkat kedua menjadi semakin jelas, dan bayangan yang mewakili aura dunia bawah tiba-tiba muncul di belakang Qin Chen. Dewa segala fenomena. Melihat bayangan ini, pupil Wan Gu Mingzu menyusut, memperlihatkan ekspresi ngeri. Auraku. Saat ini, Qin Chen juga merasakan perubahan di belakangnya. Penampilan ilahi yang dia kental sekarang benar-benar berbeda dari yang dia kental di surga saat itu. Tampaknya tubuh asli dan Qin Mo ketika dia berada di benua Tianwu adalah dua kekuatan yang sama sekali berbeda. Mengapa satu orang bisa memadatkan dua hantu yang berbeda? Qin Chen terkejut. Dia tidak pernah berpikir bahwa setelah Ming Dao bergabung ke dalam dunia kekacauan, dia benar-benar akan mendapatkan keuntungan seperti itu. Sangat disayangkan Kaisar Yuming tertidur lelap, dan Kaisar kuno senior tidak ada di sini. Jika tidak, Qin Chen benar-benar ingin bertanya, apa yang terjadi? Pada sosok gelap di belakang Qin Chen, aura kematian yang tak ada habisnya melonjak. Aura kematian yang paling kuat ini adalah niat pedang yang sangat tajam. Selain itu, ada banyak aturan dunia bawah lainnya. Bentuk dewa yang telah aku kental sekarang telah diintegrasikan ke dalam aturan dunia bawah yang tak terhitung jumlahnya, dan perubahannya telah melampaui imajinasiku. Gumam Qin Chen sangat bersemangat. Di dalam kehampaan, pedang tajam berwarna hitam pekat yang tak terhitung. Jumlahnya menembus kehampaan. Di langit dan bumi, aura yang tak terhitung jumlahnya dari dunia bawah muncul, semuanya adalah aturan. Jalan gelap gulita itu menyatu dengan bayangan dewa kematian dan menyebar ke seluruh dunia. Qin Chen tiba-tiba membuka matanya, dan aura di tubuhnya melonjak, menjadi semakin mengerikan. Namun, dia masih belum bisa sepenuhnya melangkah ke tingkat kedua dari dewa segala fenomena. Namun, itu jauh lebih mengerikan dari sebelumnya, dan nafas dewa segala fenomena menjadi semakin padat. Ming Dao hanyalah transendensi tingkat pertama. Bahkan jika ia telah sepenuhnya mengintegrasikan aturannya sendiri ke dalam dunia kekacauan, masih sulit bagi Qin Chen untuk tiba-tiba memasuki transendensi tingkat kedua.